Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang kepada pemirsa Women Channel yang saya hormati. Kembali lagi dalam kajian Islam bersama saya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang lalu, ya kan, mengenai ledakan intelektual di peradaban Islam. Saya ingin membuka pembicaraan kali ini dengan sebuah kalimat yang sering dilontarkan oleh para ilmuwan, bahwa Islam itu hanya menerjemahkan karya-karya yang dihasilkan oleh orang-orang Yunani dahulu, tanpa ada inovasi, kemudian tanpa ada rekonstruksi dari apa yang dihasilkan dari pemikiran-pemikiran mereka. Nah, ini sudah dibantah ya oleh George Saliba di dalam bukunya Islamic Science and the Making of European Renaissance, dan juga dibantah oleh Franz Rosenthal dalam bukunya yang berjudul Knowledge of Triumphant, bahwa peradaban Islam itu berkembang dalam hal ilmu pengetahuan itu didasari oleh dorongan-dorongan syariat gitu. Persoalan-persoalan syariat digunakan atau didasarkan untuk melandasi penemuan-penemuan dan pengembangan-pengembangan ilmu pengetahuan masa itu. Sejalan dengan mereka ini, George Saliba di dalam bukunya itu mengatakan bahwa banyak hal dikembangkan itu memang didasarkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang langsung berhubungan dengan yang kita sebut dan biasa kita dengar dengan hablum minallah gitu, dan juga hablum minan nas. Contoh misalkan ketika Al-Khawarizmi mengembangkan aljabar wa muqabalahnya itu, atau yang kita pelajari matematikanya di sekolah-sekolah, itu pada dasarnya ia kembangkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembagian harta waris, kemudian persoalan-persoalan muamalah gitu. Adapun yang lain seperti Al-Fazari yang alatnya hari ini saya bawa yang bernama Asrolet, itu dikembangkan untuk persoalan-persoalan ibadah, kapan masuknya waktu-waktu sholat, dan juga menentukan arah yang berhubungan dengan arah kiblat gitu. Nah, kemudian dari sini ada satu cerita menarik. Cerita menarik ini saya kutip dari perjalanan hidupnya seorang Ibnu Al-Haytham, seorang penemu kamera di abad modern. Ya, dalam kisahnya beliau itu pernah didatangi oleh seseorang yang ingin belajar kepadanya. Kemudian Ibnu Al-Haytham ini meminta kepada orang tersebut untuk menyerahkan uang untuk belajar. Ya, kalau hari ini kita mungkin bisa kita minimalkan mungkin sekitar jutaan rupiah lah gitu. Nah, kemudian uang ini diserahkan kepada Ibnu Al-Haytham. Kemudian setelah sekian tahun belajar, pemuda ini diserahkan kembali uangnya oleh Ibnu Al-Haytham. Nah, di sini menunjukkan akhlak ya. Ini perlu dicatat bahwa perjalanan ilmu pengetahuan Islam itu pasti dibarengi dengan akhlak yang baik gitu. Kenapa? Karena Profesor Abdul Karim Bakar mengatakan di dalam bukunya itu, orang Barat hari ini selalu mengawali perkembangan ilmu pengetahuan mereka dengan bagaimana menemukan ini, bagaimana mencapai bulan, bagaimana mengembangkan satu materi gitu. Tapi orang Islam itu selalu berangkat dari hal kenapa harus, ya, apa alasan utamanya, kenapa harus diteliti gitu. Nah, dalam hal ini Ibnu Haytham ingin memberikan pelajaran bahwa mengapa kamu harus belajar, apa alasannya gitu. Nah, dengan cara mengembalikan uang ini, maksudnya tadi adalah dengan mengambil uang lalu kemudian mengembalikannya agar si anak tadi dengan harapan niat belajarnya itu tulus untuk belajar ilmu. Ya kan, di samping hari ini mungkin orang-orang belajar ada yang menginginkan jabatan, mungkin di satu tempat dan lain-lain sebagainya. Nah, dari perjalanan-perjalanan ini didapatkanlah para saintis itu punya corak keislaman yang kental. Maka sains Islam itu kental dengan akhlak Islamnya. Nah, satu hal juga yang menarik di dalam peradaban Islam adalah Jonathan Bloom dalam bukunya yang berjudul Paper Before Print, yang bercerita tentang sejarah penemuan kertas,
Ya, kita ceritakan sedikit bahwa kertas ini ditemukan oleh peradaban Cina sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Peradaban Cina sudah menggunakan kertas waktu itu untuk kebutuhan-kebutuhan keseharian mereka. Contoh misalkan membuat lampion, kemudian membuat tulisan-tulisan kaligrafi yang biasa mereka buat gitu. Namun itu hanya untuk eksklusif dia. Eksklusif untuk peradaban mereka saja. Seperti yang kita ketahui juga Barat demikian. Kenapa saya bilang demikian? Kita ambil contoh misalkan dalam kisah hidupnya R.A. Kartini itu. Sampai tahun 1900-an, Barat itu menerapkan yang berhak belajar itu hanya kaum bangsawan. Kaum bawah nggak berhak belajar dia. Tapi di dalam peradaban Islam, Jonathan belum mencatat di dalam buku itu, terjadi ledakan ilmu itu ketika terjadi Perang Talas. Perang Talas ini terjadi sekitar 750 Hijriah, yang melibatkan antara pasukan Mongol dan mereka menginvasi Baghdad waktu itu. Ya kan? Ketika terjadi perang ini, pendekatan Jonathan Bloom mengatakan setelah terjadinya perang ini terjadi ledakan ilmu yang cukup besar. Dengan apa? Dengan ditemukannya kertas. Ditemukannya kertas, lalu dibuat pabrik-pabrik kertas waktu itu di Baghdad. Gitu. Nah, kenapa bisa demikian? Kenapa ada ledakan ilmu itu di kalangan kaum muslimin? Karena semua kalangan dari mulai yang miskin sampai yang kaya, yang dari yang berilmu sampai nggak berilmu itu wajib belajar. Kenapa? Karena yang paling utama itu adalah dorongan syariat mengharuskan kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Gitu. Dalam dorongan hadis juga banyak, dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa jika kamu ingin menembus langit maka harus dengan sultan, dengan ilmu. Gitu. Ya, jadi dalam peradaban Islam itu seluruh kaum muslimin, anak-anak, dewasa, ya kan, wajib belajar. Maka sejak saat itu muncullah yang disebut dengan kutab. Kutab itu seperti halaqah belajar gitu. Kemudian nanti muncul di sistem kan seperti yang hari ini kita kenal dengan namanya madrasah. Ya, madrasah itu memerlukan buku-buku, memerlukan alat tulis. Di situ terjadi ledakan ilmu yang cukup besar gitu. Sampai akhirnya Jonathan Bloom mencatat kurang dari 2 abad itu pabrik kertas itu sudah ada di Spanyol gitu. 2 abad kemudian di Spanyol itu terjadi ledakan ilmu yang disebabkan apa? Kaum muslimin tinggal di sana. Nah, itu perlu dicatat bahwa ledakan ilmu di dunia ini memang diangkat ke permukaan oleh orang-orang muslim gitu ya. Jadi bukan hanya Barat yang belajar, tapi orang muslim itu meletakkan dasar-dasar berpikir yang fundamental gitu. Artinya semua kalangan, semua manusia itu harus belajar gitu ya. Jadi terakhir saya ingin sampaikan bahwa semua peradaban yang hari ini itu ketika mereka berkontak dengan Islam, Islam memberikan kritik terhadap apa yang mereka pikirkan, kemudian mereka instruksi cara berpikirnya agar lebih baik sesuai dengan khazanah peradaban Islam. Nah, itu dulu yang akan saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan untuk terus menggali peradaban Islam lewat penemuan-penemuan, lewat sains dan sejarahnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.